Itu kan aku tidur sama adik aku berdua kan. Kebangun, tiba-tiba aku ngeliat di atas aku kayak ngeliat sosok apa ya, mungkin yang sering lihat di internet gitu kayak malaikat maut gitu kan, kayak pakai jubah hitam gitu, terus ininya pakai sandal gagang gitu kan. Bawa Iya, gitu. iya aku ngeliat itu, dan itu aku shock banget kan. Kayak di film-film ya, jadi kayak Mas Maut bawa ini Iya. ada Iya. apa gitu, celuritnya Kayak seperti bentuk itu. celurit. Itu bener-bener tinggi gede. Tengah malam tuh tiba-tiba kebangun, sudah saat tuh otomatis kayak langsung lihat ke belakang. Kan ada net di situ ada sofa. Ada ngeliat sosok cewek, tapi ini hitam semua. Duduk gini, terus di sampingnya ada anjingnya warna hitam. Matanya Jelas tuh. jelas banget. Matanya nyala, terus lidahnya Ya, teman-teman, kembali lagi nih ke Sky Podcast Horror. Kali ini kita kedatangan narasumber, salah satu narasumber dari Sky Podcast Horror. Rekomen dari dia, pernah di DM di IG kita. Katanya dia punya pengalaman di mana dia suka melihat hal-hal mistis ya dari umur berapa? dari kecil sih. Dari kecil, dia mau coba berbagi pengalamannya di sini. Sebelumnya dengan Mbak siapa, Mbak? Aku malah Mbak umur berapa, Mbak? sekarang gue 2. Oke, nah boleh cerita bagaimana awalnya di umur berapa pertama kali Mbak Mala nih punya cerita-cerita horor itu? Sebenarnya sih gak inget di umur berapa ya, cuman udah dari kecil tuh udah sering ngeliat hantu. Oke, ngelihatnya ini berbentuk kah atau cuma sekelibet kah? Kadang tuh sekelibet doang, bayangan doang, terus, kadang juga nampakin diri. Terus kayak cuman bayangan, terus ada juga yang benar-benar jelas banget. Masih inget nggak kira-kira untuk pengalaman pertamanya itu di umur berapa dan pengalaman horor pertamanya apa? Mbak Mala inget nggak? Sebenarnya sih mungkin pas masih SD kali ya. SD. Ya pas masih SD tuh sering banget ngeliat di rumah itu kan, di rumah tuh ada kamar sholat. Terus berseberangan tuh sama waktu itu dulu sebelum rumah direnovasi tuh ruangannya kayak gudang gitu. Oke. Gudang. Nah di situ tuh sering banget, mungkin hampir tiap hari ya ngeliat kayak bayangan bolak. Bayangan udah sering banget. Nah di situ itu pengalaman horor pertama waktu SD Ya, itu. itu yang paling sering banget. Terus pas pengalaman SD ini ngelihat bayangan seperti itu, apa pernah nanya ke orang tua atau gimana? Kalau nanya sih gak pernah ya. Cuman kayak karena udah terlalu sering banget ngeliat, pernah sih dulu ngasih tahu ke mama gitu ngeliat. Tapi respon mama aku kayak ya udahlah, kayak gak ngambil pusing. Dan dulu juga mungkin SD kan masih kecil lah ya. Iya, masih kecil. Belum tahu hal-hal seperti itu. Ya. Nah, terus lanjut setelah itu? Sering banget sih ngeliat setan di rumah tuh. Dulu ngeliat Oh ini di rumah nih? di rumah ngeliat pocong. Waktu itu kan pas namanya juga anak kecil ya, sering main kan gitu. Terus pas waktu maghrib itu sama mamaku suruh balik gitu. Terus aku pulang kan, masuk ke dalam. Di situ ada ruang tamu kan. Pas aku masuk ke dalam tuh ada pocong. Pocong berdiri di depan aku. Tuh awalnya aku ngeliat tuh kayak shock, kayak langsung diam gitu, kayak cengok. Terus habis itu aku ngerasa kayak diri aku tuh tarik ke dalam sosok pocong itu. Terus itu kan cuman kayak sekedar apa ya, kayak tembus pandang. Nah, habis itu tuh aku ngerasa kayak gak bisa napas sama sekali, kayak benar-benar sesek banget. Terus habis itu aku bilang astagfirullah gitu, langsung bilang. Itu di rumah posisinya pada saat lihat kejadian si pocong ini, apakah lagi sendiri atau ada orang di rumah? Dulu tuh kan aku masih punya adik 1 ya, aku punya adik 3. Adik aku kayaknya udah tidur deh. Mama aku tuh ke belakang gitu, jadi di rumah itu, di ruang tengah itu cuma sendiri. Oke. Jamnya ingat nggak? Maghrib. Oke. Ya. Maghrib, lihatlah si sosok pocong ini. Ya. Nah setelah ngeliat itu kan Mbak Mala sempat gak fresh tuh, sempat gak bisa gerak apa segala macem.
Setelah itu gimana? Kayaknya cuma Teriak kah? diem aja deh, kayak diem aja gitu karena kan waktu kecil udah sering lihat gitu kan, jadi ya udahlah kayak gitu. Nah, setelah itu cerita nggak ke saudara atau ke orang tua? Enggak, berarti dipendam sendiri. Iya. Nggak mau cerita ke orang tua. Oke. Nah, untuk Mbak Mala sendiri ada nggak bisa diceritain ke teman-teman di sini nih cerita yang menurut Mbak Mala kejadian di umur berapa itu ekstrim gitu? Paling ekstrim sih nyampe demam ya kan. Oke, Iya. itu gimana? Waktu itu tuh pas malam-malam kan tidurnya di ruang tengah gitu kan. Ini umur berapa nih? Sorry aku potong ya. Umur berapa ya? Kayaknya kelas 2 SD. SD juga? Iya. Oke. Atau kelas 1 SD gitu. Oke. Pak. Oke. Nah di situ kan aku tengah malam tuh tiba-tiba kebangun, sudah tahu tuh otomatis kayak langsung ngeliat ke belakang. Kan ada lihat di situ ada sofa, ada ngeliat sosok hitam cewek, tapi ini hitam semua, duduk gini, terus di sampingnya ada anjingnya warna hitam, matanya Jelas tuh. jelas banget, matanya nyala, terus lidahnya gilir panjang. Itu aku ngeliat jelas, aku tatap-tatapan sama anjingnya gitu. Terus karena aku shock itu aku langsung tidur, langsung tutup selimut. Habis itu paginya langsung demam tinggi, langsung panas badan. Itu sih paling ekstrim dan yang paling seram setan ngeliat sosok anjing itu sih. Si anjing itu dibanding si sosok orangnya ini. Soalnya yang setannya itu yang lagi duduk gini, aku gak ngeliat mukanya sama sekali ya, bener-bener cuma doang. Nggak kelihatan apakah Iya. dia perempuan atau laki-laki? Perempuan. Ada rambut. Pakai dress gitu, dress hitam. Nah, Terus ada lagi satu kejadian yang benar-benar bikin aku trauma. Oke. Iya, itu kalau nggak salah aku SMP ya. SMP. Iya, pas SMP tengah malam itu aku tiba-tiba kebangun. Kebangun itu kan aku tidur sama adik aku berdua kan. Kebangun, tiba-tiba aku ngelihat di atas aku kayak ngelihat sosok apa ya, mungkin yang sering lihat di internet gitu kayak malaikat maut gitu kan, kayak pakai jubah hitam gitu, terus ininya pakai pegang gagang gitu kan. Bawa iya gitu. Iya, aku ngelihat itu, dan itu aku shock banget kan Kayak di film-film ya, jadi Iya, kayak Mas Maud bawa ini Iya. ada iya apa gitu, celuritnya kayak seperti bentuk itu. celurit gitu. Itu bener-bener tinggi gede dan aku gak ngeliat mukanya sih, cuman sosoknya ada gitu di atas aku. Terus habis aku ngeliat itu aku langsung kayak shock banget. Lagi nge-freeze juga. Iya, shock banget. Terus pas aku ngedip langsung hilang lagi. Nah itu tuh habis kejadian itu aku hampir berbulan-bulan kali ya, tiap malam tuh gatal. Tapi tidur selalu sama ade aja. Iya, Apa aku dulu nggak pernah gak, trauma sampai ditemanin sama orang tua gitu? aku dulu sama ade sih berdua gak berani tidur sendiri. Sendiri. Oke. Dan dari kejadian yang sebelumnya juga yang si sosok wanita ada anjingnya ini juga lagi-lagi pas bangun tidur ya semua. Iya, tiba-tiba pas tengah malam kebangun aja gitu, terus langsung Kebangun tidur. pas malam. Lihat si itu. Iya, ngeliat sosok setannya. Sosok setan itu tidur lagi habis itu sampailah pagi. Iya. Kan demam tuh habis itu Iya. kalau ngeliat yang si Iya. sosok cewek sama anjing ini kan. Ya itu langsung demam sih. Nah, yang kedua yang ngeliat si seperti sosok malaikat maut ini Itu nggak sakit, cuman bikin trauma sih. karena Berbulan-bulan kayak dekat, jaraknya Iya. dekat banget. kayak ya dekat, bener-bener di atas tubuh aku, di samping tubuh aku, tinggi gede gitu. Itu cerita nggak pengalaman kayak gitu ke orang tua atau ke saudara? Kenapa sih kok Mbak Mala nih dari kecil suka mengalami gangguan-gangguan seperti itu? Sebenarnya cerita ke orang tua sih gak pernah ya, cuman kayak cerita ke teman dekat aja gitu. Mereka sih ngiranya aku indigo gitu, tapi aku gak ngerasa indigo bisa ngelihat setan Langsung iya, gitu. tiap hari ngeliat setan enggak gitu, cuman di beberapa momen aja, cuman sering gitu. Sampai di umur Mbak Mala yang kedua-dua ini masih suka nggak sering mengalami kejadian kayak gitu? Sebenarnya pas SMA masih, mungkin pas udah nginjek umur 21 kali ya, umur 21 tuh nyampe sekarang alhamdulillah gak pernah lihat setan lagi. Gak pernah? Iya. Berarti sampai di sebelum 21 tuh masih suka di... Iya, sering banget. Apakah selalu di rumah atau pernah di tempat lain? Di rumah temen, di sekolah, sama di samping jalan. Oke, boleh ceritain dulu yang di rumah temennya gimana tuh? Di rumah temen itu kan habis pulang sekolah ya, waktu SMA itu aku ke rumah teman aku dulu kan, aku biasa main gitu, dia memang sahabat aku kan gitu.
Nah itu tuh kita posisinya berdua sama teman aku di rumah. Terus aku lagi duduk di sofa, terus aku tiba-tiba ngeliat ada anak kecil cowok lari dari dapur ke dalam kamar mandi gitu. Aku ngeliat gini aja, tuh setan gak sih gitu. Aku sempat diam dulu, terus aku bingung mau ngomong ke teman aku atau enggak, karena teman aku kan penakut gitu. Tapi aku penasaran banget gitu kan. Aku nyoba mancing kayak gini, yuk kamu pernah punya adik gak sih cowok? Tapi enggak gitu. Terus kata teman aku apa? Bener, ternyata dulu mamanya pernah ngelahirin anak cowok tapi meninggal pas kecil. Berarti yang aku lihat itu adiknya si Ayu ini. Tapi kamu ceritain nggak sih kamu ini ngelihat sosok si anak kecil ini, cerita nggak ke dia? Perawakannya gimana ke teman kamu? Akhirnya aku cerita sih. Terus tanggapannya? Ya aku pantesan tadi aku ngeliat ada anak kecil cowok lari dari dapur ke kamar mandi. Itu adik kamu tuh kayak segini guys, tingginya anak kecil. Lari-larian nih. Lari masuk ke dalam kamar mandi, dan itu kayak gak cuman bayangan, kayak jelas banget. Perawakannya kayaknya anak kecil umur 5 tahun ya. Anak kecil umur 5 tahun. Oh, ya, 5 tahun. Kok bisa ya? Pas gitu sama ketika Mala ini nanya ke temennya, pas itu emang dia pernah punya adik yang notabene meninggal karena satu dan lain hal. Terus Mala ngeliat si sosoknya ini. Iya. Gila. Maksud tuh gini, kenapa Mala ini bisa nembak gitu langsung ke ininya? Apakah Mala ini memang sensitif, punya feeling aja atau gimana? Aku feeling pas itu salah satu anggota keluarga dia. Oh, makanya langsung nanya ke temennya. Oke. Nah, terus ada punya pengalaman lagi di sekolah? Kalau di sekolah itu dulu pas waktu kelas 2 SMP, itu aku berangkat jam 6 kurang kali. Jam 6 kurang aku udah nyampe sekolah, dan itu posisinya masih sepi, cuman aku doang yang datang. Itu kan kelas aku di lantai 2 kan, di lantai 2. Terus aku kelas aku tuh di sini kan ada perpustakaan di ujung. Itu kelas aku 8C. Terus aku diem duduk di depan kelas 8B. Di situ aku duduk aja gitu. Terus tiba-tiba ada dengar suara nangis. Suaranya pelan banget, suara cewek, kayak bener-bener kayak yang kesakitan, sedih gitu kedengarannya. Iya. Itu malah sendirian, bener-bener sendirian, dan itu posisinya masih belum terang sih, kayak dimana sih kalau waktu pagi gitu. Iya, pagi. Suasananya kayak gitu. Terus pertamanya aku gak ngira itu setan. Mungkin ada kali 2 menitan ya dia nangis. Pertamanya aku ngira mungkin itu warga kali ya, warga. Tapi memang di belakang tuh gak ada rumah warga gitu. Tapi aku masih positive thinking gitu. Terus habis itu suara nangisnya berhenti. Terus kedua tuh ini lagi, kedengeran lagi. Itu lumayan rada kenceng. Terus aku langsung shock gitu, kayak di situ aku mulai berpikiran negatif. Kedengarannya dari samping kelasku sih. Kelasku. Itu aku udah mulai rada takut, tapi aku masih tetap positive thinking gitu. Terus tiba-tiba berhenti lagi yang nangis itu. Tiba-tiba kedengaran lagi tuh ketiga kalinya, dan itu kenceng banget. Nah dari situ aku langsung lari ke bawah. Iya, aku posisinya itu lari dari tangga turun, itu langsung sebelah gemeteran badan, kayak kenceng banget suaranya, dan itu jelas suara cewek. Ya. Terus habis itu kan aku langsung duduk gitu kan. Aku posisinya di depan taman itu aku duduk. Terus gak lama kemudian ada temanku datang, namanya Ella. Aku cerita ke dia kan, kayak aku barusan dengar suara ringis cewek gitu. Terus si teman aku kayak shock, emang iya gitu, tapi dia kayak gak percaya gitu. Di situ tuh aku posisinya pengen nangis karena benar-benar ketakutan banget gitu. Terus gak lama kan guruku datang, aku ceritakan ke guruku namanya. Terus aku cerita ke dia tentang apa yang aku alami gitu. Tapi guru aku gak percaya, kayak mungkin itu apa gitu, mungkin itu suara warga gitu. Tapi kan aku sendiri yang ngalamin gitu kan. Memang aku dari kecil ya banyak pengalaman horor sih gitu. Dan pas guruku gak percaya sama aku kayak sedih banget gitu. Padahal kan aku bener-bener ngalamin gitu. Terus tapi Mbak Mala nih dari dalam diri Mbak Mala pernah bertanya-tanya nggak sih, maksudnya kok saya dari kecil bisa ngerasain hal-hal seperti sensitif seperti itu? Ada ceritanya nggak tuh? Mungkin. Atau pernah capek atau gimana? Aku mikirnya kayak gini kali ya. Mungkin waktu itu
Masih belum punya dosa kali ya, jadi sering ngelihat setan kayak gitu. Masih polos sih ceritanya. Kalau sekarang emang banyak dosa ya. Makanya di umur dua ini udah nggak pernah lagi, sekarang dosanya udah banyak ya. Mungkin sepertinya. Terus tadi Mama juga sempat terucap pernah ada cerita juga selain tadi di rumah teman, di sekolah, sama di pinggir jalan. Iya. Di pinggir jalan nih gimana maksudnya nih? Dulu kan aku pas sekolah gak pernah pacaran ya. So, aku pacaran tuh pas umur 19 tahun tuh. Aku inget banget itu baru pulang main sama pacar aku malam-malam. Nah di situ tuh posisinya kayak di pinggir jalan selama aku di motor itu kan aku dibonceng kan sama pacar aku. Pinggir jalan semuanya tuh banyak banget kayak setan gitu bermacam bentuk aku ngeliat. Jam berapa itu Mama? Mungkin gak terlalu malam, jam 8 kan ya, jam 8 setengah 9 malaman lah. Kan lagi jalan normal tuh, itu mau pulang atau baru pergi? Pulang, abis pulang lah ya. Abis pulang pergi mau pulang ke rumah. Ya. Aslinya apa itu jalanan? Kayak itu posisinya rame, jalanan rame, terus sampai orang mobil atau banyak orang juga kayak normal aja gitu. Tapi memang di pinggir jalan tuh aku ngeliat banyak banget sosok setan. Seperti apa? Bener-bener kayak bermacam bentuk. Kayak salah satunya yang aku inget tuh cowok, laki-laki, kayak botak, kayak alien kali ya, telanjang gitu tapi ya gitulah. Terus tapi berarti malah pada saat jalan pulang itu di motor lihat kanan kiri itu bukan sewajarnya kayak orang normal atau mobil itu, tapi sosok-sosok banyak seperti itu. Iya, aku itu kaget banget. Terus cerita nggak langsung ngomong ke pacarnya apa gimana? Enggak, takut dia ini ketakutan. Panik, takut. Oh, berarti tapi setelah sampai rumah cerita nggak tapi? Nggak cerita juga, jadi semua dipendam sendiri. Karena aku ngerasa kayak udah terbiasa aja gitu. Nah waktu itu kan aku ngeliat di situ ada toko bangunan ya, toko bangunannya udah tutup. Ini gimana? Ya waktu itu ketika itu masih lagi dibonceng gitu kan, aku ngeliat di samping toko bangunan itu kan tinggi banget ya toko bangunan. Aku ngeliat ada sosok gede banget, tinggi kayak bener-bener raksasa gitu. Hitam mungkin kayak genderuwo. Genderuwo kalau orang bilang sekarang. Aku ngeliat kayak gini, terus aku pas kedip tapi langsung hilang. Kan aku biasanya kayak gitu ya, mau lihat setan pas kedip hilang gitu. Tapi jelas ternyata ya, atau cuma hanya buram bentuknya solid jelas kan? Banget. Solid berarti bentuknya. Iya, tinggi banget. Tinggi gede ya raksasa. Tapi setelah itu apa pernah nggak mengalami kejadian itu kayak didatengin di mimpi atau bagaimana? Apa karena kan bisa jadi beberapa yang aku tahu nih, beberapa mungkin yang dikategorikan anak indigo kan bisa jadi karena turunan atau apa. Malah pernah nggak ada kayak gitu? Langsung didatengin gitu sih gak pernah ya. Tapi ada satu kejadian sih, beda lagi nih. Beda cerita lagi. Ini di umur berapa? Umur berapa? Pas SMA ya? SMA. Pas SMA. Oke. Pas SMA itu kan dari aku masih kecil tuh di depan rumah ada pohon asem. Bener-bener tinggi banget. Segini kali ya? Lebih kali. Tinggi banget pokoknya pohonnya. Nah dari kecil tuh aku gak pernah ngeliat setan di situ. Tapi pas waktu mau ditebang itu kan ada orang pingsan gitu kan. Ada penghuninya katanya harus dingin dulu, dijampi dulu gitu. Katanya itu setannya cowok, laki-laki, rambut panjang segini, pakai celana segini, sudah pakai baju. Itu katanya penunggunya gitu. Tapi selama ini aku gak pernah lihat gitu. Tapi pas malamnya itu sehari setelah ditebang, kalau gak salah ya, aku kayak didatengin, sosoknya sama kayak gitu. Sama yang kayak diceritain sama si paranormal ini. Rambutnya segini, terus pakai celana doang, ya benar-benar celana pakai celana doang. Ini di mimpi atau malah kebangun aja? Di mimpi, tapi merasa digangguin banget gitu. Apa dia ada ngomong, berinteraksinya seperti apa? Berinteraksinya kayak itu posisinya aku lagi ini ya, lagi datang bulan. Iya. Kayak gimana? Intinya aku nggak inget sih kayak gimana, tapi sosoknya tuh kayak ada di atas aku gitu. Apa dia ngomong sesuatu? Gak pernah sih, gak ngomong. Oh nggak pernah, berarti sosok mama ini nggak pernah ngomong atau apa ngomong gitu? Jadi cuma nampakin aja berapa itu mama itu. Iya. Bangun nggak abis itu tuh? Enggak sih, pas paginya kayak langsung bengong aja gitu kok. Iya ya, digangguinnya ke aku gitu, maksudnya yang mengganggu aku gitu. Tapi emang pada saat penebangan si pohon asem ini nggak melakukan apa ritual apa-apa gitu? Ritual sih, pakai ritual. Dan pas ditebang pun katanya si orang pintarnya nggak nemuin jimat gitu di dalam pohonnya. Aku
aku denger sih kayak gitu, tapi gak tahu bener gak tahu enggak. Sekarang masih ada? Udah nggak ada? Udah gak ada, udah ditebang. Udah ditebang nggak? Terus udah dihilangin lah gitu? Iya. Udah nggak pernah ada kejadian horor-horor lagi? Iya sih. Pernah nggak Mbak Mala mengalami gangguan yang berupa fisik gitu langsung yang Mbak Mala rasakan gitu? Fisik. Ada 2 kali kejadian sih. Boleh 2 kali diceritakan? kejadian itu pas SMP kan kakak aku meninggal di situ, dan cucu-cucunya anak-anaknya nggak ditampakin apa-apa gitu. Tapi di situ kan lagi kumpul keluarga kan, aku posisinya duduk di pojokan lagi dengerin bibi-bibi aku cerita gitu ngobrol. Tiba-tiba tuh ada yang ngusap gigi aku, ngusap pungguk aku yang ngusap selembut doang, tapi kayak apa, neken banget ngusapnya gitu. Berasa banget. Berasa banget. Itu kaget ya Mbak Mala? Iya, langsung kaget. Kayak langsung agak teriak tapi gak kena usap. Kan rame itu ya, apa Mbak Mala ngerasa kayak kamu yang megang saya, kamu megang saya soalnya gitu? di situ di pojok banget, gini tembok kan, belakang tembok. Oke. Aku langsung kaget gitu, terus bibi-bibi aku ngeliatin aku. Kenapa? Kenapa gitu? Terus kan ada yang megang pungguk aku gitu. Habis itu kan aku nggak betah kan di situ, langsung keluar. Kalau ini kan dari Mbak Mala cerita kan kejadian yang Mbak Mala alami sendiri ya, posisinya yang seperti di sekolah, terus di mana di rumah itu kan sendiri semua ya. Pernah nggak mengalami kejadian yang waktu pada saat itu mungkin ada saudara, ada teman sama-sama ngeliat gitu, gimana? Sama-sama ngeliat sih, enggak sih. Berarti mengalami kejadian ngeliat yang seperti itu selalu sendiri? Selalu sendiri. Ya. Oke. Sendirian. Kan dari kecil tuh ya, bisa dibilang berarti dari kecil sampai SMA, bahkan sampai sebelum umur 21 kan? Iya. Pernah nggak sih ngerasa, aduh kok gini banget ya, kenapa gue ya, kenapa capek banget deh ngeliat kayak gini-gini? Sebenarnya sih ngerasa capek, kayak enggak ya, kayak ngerasa gitu, aduh kenapa sih gue kayak gini gitu. Enggak, kayak ngerasa aneh aja sih, kenapa sih sering banget gitu. Tapi mungkin aku mikirnya kayak mungkin dulu gue punya dosa. Tapi nggak pernah tanya ke keluarga ke apa soal kenapa ya malah kok bisa ngelihat hal-hal seperti ini gini, nggak pernah tanya sama sekali sampai sekarang? Sampai sekarang. Karena sekarang juga udah nggak, alhamdulillah ya, udah nggak pernah ngalamin kayak gitu-gitu lagi ya. Mau lagi? Enggak deh. Enggak. Ya udah, teman-teman, ini cerita cukup menarik ya. Di sini Mbak Mala bercerita pengalaman dia mistis yang dialami dari kecil sampai beranjak dewasa, yang notabene Mbak Mala ini juga nggak tahu ya kenapa Mbak Mala bisa sensitif ini, bisa ngelihat hal-hal seperti itu. Karena Mbak Mala juga nggak pernah cerita ya ke orang tua ataupun ke saudara. Jadi kan biasanya kan kalau kita cerita nih kalau ke saudara, mungkin nanti ada feedback balik lah dari orang tua atau dari saudara. Oh iya, memang entah kakek, entah leluhur apa, memang bisa gini, atau memang ada yang bisa ngelihat seperti ini. Ya, dulu sih aku pernah nanya ya, kayak nanya sih kayak mantan aku bilang ke aku gitu, katanya ada yang dia pernah ngelihat kayak setiap kali jalan sama aku kayak dia ngejagain aku gitu. Sosoknya tuh kayak bapak-bapak gitu. Ya, katanya dia sering banget kalau misalnya jalan sama aku, sering kayak lagi dampingin gitu. Cuman aku kayak gak percaya, mungkin itu penjaga aku atau apa, aku gak percaya sama sekali, takutnya musyrik kan. Kita kan yang ngejaga kan cuman Allah gitu kan. Ya aku ya mungkin kayak gak ambil pusing juga sih, kayak gak terlalu percaya gitu. Tapi si sosok bapak ini malah nggak pernah ngelihat secara langsung si penjaga ini yang diceritain sama mantan. Kedua mantan aku ini pernah ngelihat itu. Sama? Iya. Pacarnya sekarang? Pacar yang sekarang yang ngelihat tuh mantan kedua sama ketiga sih. Banyak juga. Teman-teman Sky Podcast ini dijagain kali, dipantau nih berarti. Buat pacarnya Mamala, hati-hati, Mamala ada yang jagain. Jangan macam-macam, walaupun dikit aja. Jangan macam-macam. Tapi berarti Mamala nggak pernah ya datengin sama sosok ini. Pacarnya sekarang pun belum pernah mengalami kejadian atau ngelihat sama si ini, belum ya? Udah lama sih gak pacaran, udah setahun nggak. Oh, ini sekarang jomblo? Iya. Teman-teman, ternyata jomblo Mbak Mala ini. Ya luar biasa ya cerita Mbak Mala ini ya. Kira-kira ada yang mau disampaikan nggak ke teman-teman itu? Mungkin kalau mengalami kejadian seperti Mbak Mala tuh,
kita harus ngapain, harus panik kah atau bagaimana? Aku sih gimana ya? Jujur kalau ngeliat setan kayak gitu, kayak awalnya emang kayak panik, Pasti. bukan panik, kayak shock gitu. Abis itu kayak ngerasa udah biasa aja gitu, kayak udah terlalu sering, jadi ya udahlah kayak gitu. Jadi mungkin aku ngasih saran ke teman-teman gimana ya? Mungkin jangan panik aja kali ya. Jangan panik, terus tetap kayak baca doa aja sih. Baca doa tetap rajin, pertebal iman, sholat 5 waktu ya. Iya. Oke teman-teman, cukup sekian cerita kita hari ini. Diambil yang mana bisa menjadi nilai positif buat kalian, diambil buruknya aja. Oke, buat teman-teman mungkin yang punya cerita horor seperti Mbak Mala bisa komen di komen YouTube kita ya, atau misalnya nanti bisa ada linknya di deskripsi. Mbak Mala, terima kasih Mbak Mala ya untuk waktunya hari ini. Semoga udah tidak pernah lagi pengalaman horor kayak gitu melihat aneh. Terima kasih Mbak Mala.